Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Satu Lawan Satu. Kali ini kakak-kakaan hukum tata negara, Mbak Bivitri Susanti. Halo. Senang dipanggil Mbak atau Bu Fit? Karena kita ada kejadian buruk di soal Bu Fit Iya ini kan. iya iya, Mbak aja kalau gitu. Mbak Fit, Mbak Bibip ya. Mbak, salah satu orang di garda terdepan isu Mhm, hukum tata negara dan demokrasi, perempuan, iya, adalah Bivitri Susanti. Bibip gitu ya. mhm. Apa kesulitannya untuk menambah jumlah, orang baru? Apa sih Iya iya kendala? iya. Kan kayak male domination di banyak wilayah Mhm memang terjadi, mhm. tetapi kenapa tidak tumbuh subur? Kan ada seorang Bivitri Susanti yang konon kabarnya sumber inspirasi di isu ini, dari aku kuliah bahkan kan gitu ya. Nah, kenapa Iya iya iya, gagalnya bertambah? Kan kalau perempuan yang dekat dengan kekuasaan sih banyak ya yang banyak. tetapi kenapa? Dan yang dekat itu kebanyakan karena mereka punya hubungan kekerabatan. Mmm, Anaknya si anu, ponakannya ah. si itu, kan gitu-gitu biasanya Ya, tuh. Nah, tapi persis itu. Jadi menurutku masalahnya di sistem. mmm, Kalau aku cuma berkaca pada diriku sendiri, menurutku aku banyak privilege juga gitu. mmm. Padahal yang harus dimiliki oleh orang-orang atau banyak Jelaskan perempuan privilege privilege ya. ya, apa ya, keistimewaan lah ya, Iya, maksudku apa privilege sih apa yang aja. kayaknya kayaknya sama bertarungnya di wilayah yang sama, bahkan Oh, aku melihat dirimu memang penulis gitu ya, tidak banyak juga. Apa, jangan-jangan anak orang kaya yang kami tidak ketahui selama oh, ini kan ya? sayangnya enggak. Saya itu. Privilege-nya karena aku kuliahnya di Oh, di FHUI, UI maksudnya ya. itu udah membawa lingkaran, ada circle Iya tertentu iya iya. yang siap bantu, Iya iya iya. terus segala macam lah. Orang tahu kemampuanmu Orang jadi gitu-gitu ya? tahu dan orang kebanyakan dengar kita kuliah di mana, sama aja dirimu juga Mmm, kan fakultas hukum Universitas Andalas, orang, mmm, "Wah, bukan yang nggak jelas nih kampusnya," kan suka gitu kan. mhm. Jadi apa, citra seperti itu pasti muncul. Iya iya Tapi iya. kalau background-ku sendiri sih memang sangat tidak punya privilege sih. Orang tuaku kalau aku sebut nama pasti nggak ada yang kenal karena Oh, dia oke. PNS waktu zaman Orde Baru, sekarang udah pensiun, dan PNS-nya jangan berpikir eselon ya, Mhm, bener-bener di bawah sekali karena mmm, dia hanya sarjana muda. iya oke. Jadi, jadi kaya juga jauh dari kaya karena dia itu PNS, kemudian almarhum ibuku itu, ibu rumah tangga gitu, jadi Mmm, misalnya nggak kerja. Jadi tidak privilege dari kelahiran itu nggak ada sama sekali. mmm, Kadang-kadang dan ini yang menarik Fer, mmm. karena banyak juga orang yang nanya, "Ah, orang tuamu tuh siapa sih?" Sampai sekarang. Karena masih berpikirnya bahwa aku bisa sampai sini pasti karena orang Oke. tuaku atau ponakannya siapa. Aku bilang, "Kalau saya sebut, Bapak juga nggak akan tahu. Mhm mhm. Ya siapa di keluarga yang orang hukum? Nggak ada. Mhm Keluargaku semua PNS dan bidangnya bukan hukum, kebanyakan insinyur mhm. gitu-gitu ya, jadi ngerjainnya jembatan gitu-gitu. Nah jadi anyway, tapi buatku penting untuk mengenal keistimewaan yang aku punya gitu. Mmm, Privilege itu nggak selalu lahir dari apa, sejak kita lahir, tapi juga dari lingkungan mhm, yang membawa kita. Nah, tapi balik lagi, masalahnya adalah sistem. Karena menurutku dunia politik dan hukum tata negara itu sangat-sangat maskulin. mmm. Bahkan misoginis dalam arti, kalau perempuan sih ngomonginnya dia lagi bawel aja. Iya iya. Kadang-kadang mendengar suara perempuan aja, "Aduh ini cerewet banget nih orang," gitu. Mmm, Walaupun materi yang dibawakan antara si laki-laki dan si perempuan sama, iya. tapi suara perempuan tuh bagi banyak orang kayak orang Terdengar, marah-marah gitu kan, gitu. etek-etek Padang lah ya. Tapi itu Etekku marahin aku ya? karena iya persis, karena perempuan yang disuruh ngurus Iya. rumah dari kita, itu budaya budaya kita dalam tanda kutip, sehingga kalaupun ada yang marahin atau apa, image kita pasti ya itu tadi, ibu kita atau etek kita atau siapa aja lagi, "Eh Ferry jangan main ini udah maghrib," misalnya gitu kan. Jadi image orang tentang perempuan yang bersuara kebanyakan juga gitu, "Ah cerewet nih, Mmm, bawel nih, tidak didengar substansinya ya? tidak didengar substansinya." Itu baru satu tuh image orang, Mmm, dan kemudian yang kedua juga,
kita juga nggak biasa untuk Hmm. melihat perempuan di ruang publik. Karena Hmm. perempuan itu tadi dikasih beban secara sosiologis, Hmm. dikasih beban untuk ngurusin yang di rumah, anaknya, masak apa, dan segala macam. Hmm. Pasti ada orang-orang kayak dirimu yang berbagi tanggung jawab dengan istri ya. Tapi Ya. kan kita ngitungnya kalau analisis sosiologis kan mesti secara masyarakat kebanyakan kan. Ya. Orang-orang yang seperti itu nggak terlalu banyak. Nah, Hmm. pada umumnya orang tuh nggak biasa melihat perempuan di ruang publik. Pasti kalaupun dia harus masuk ruang publiknya juga nggak ramah pada Hmm. dia. Misalnya dalam banyak rapat itu banyak sekali yang merokok dalam Hmm. ruang tertutup atau rapatnya malam-malam banget. Hmm. Yang mana susah bagi dia pasti langsung tersinggung. Karena kami kadang-kadang rapat malam-malam banget. Iya, iya. Tapi itulah aku sudah menerima itu sebagai Hmm. kenyataan Hmm. sehingga nggak marah-marah melulu karena Iya. lelah juga ya Iya, marah-marah iya. melulu. Aku ikuti, aku coba adjust seperti yang sering aku lakukan Ya, pada kelompok kita. pada Tapi kan menurutku itu ya. tadi aku punya privilege karena orang rumahku ngerti. Hmm. Oh, Oh, emang ini oke. kita gantian aja ya. Bayangkan orang-orang yang nggak punya support system kayak gitu. Ya, 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 Mau ya. pergi, apa rapat malam-malam? Ya, Kamu ya, apa ya. ini kerja? Pasti gitu. Ya, Akhirnya ya udah deh nggak usah rapat. Nggak ikut lagi perempuannya. ya. Jadi secara masyarakat seperti itu dan kemudian tadi baru kedua ya. Yang Ya. ketiga yang terakhir deh yang terakhir. Hmm. Yang terakhir adalah sistem dalam arti kemudian juga nggak ada acknowledgement, nggak ada yang yang diangkat sebagai suatu kebijakan Hmm. untuk membongkar situasi kayak gitu. Maksudku diangkat sebagai kebijakan adalah misalnya mewajibkan semua karena bicara sistem ya, paling tidak semua institusi negara termasuk kampus memberikan ruang laktasi bagi perempuan yang menyusui misalnya atau melarang rapat malam-malam. Ya. Semuanya harus bebas rokok gitu-gitu dan seterusnya lah. Sistem tidak mendukung ya. Sistem tidak mendukung itu. Sehingga perimbangan tidak terjadi kan. Mm-mm. Tapi apa sih kebijaksanaan di dalam Mbak Bibip yang muncul atau Mm-mm. setidak-tidaknya pengalaman yang membawa kepada kebijaksanaan ya, wisdomnya. Mm-mm. Kan kami juga di sekelilingmu ini orang yang bisa dikatakan di ruang tertentu male domination-nya terasa. Mm-mm. Bercandaan Mm-mm. ini bercandaan, cara mengungkapkan pesan dan segala macam. Kenapa bisa tabah juga? Kalau sama orang lain ya, aku bisa maklum misalnya dirimu bertahan misalnya di lawan bicara, lawan debat, ya bisa menahan diri, memaklumi. Tapi di kami ini kan dirimu bisa sangat mudah bicara berterus terang kan. Dengan makhluk-makhluk di sekeliling ini, apa yang membuat kebijaksanaan apa yang peristiwanya sehingga kebijaksanaan seperti itu bisa dirimu lebih ya nggak terlalu merespon kami kalau bercandaan kami keterlaluan. Dia sadar diri guys. Rapat malam-malam kan kami juga suka melakukan itu ya. Apa sih peristiwanya sehingga bijaksana nggak terlalu mengungkapkan? Kan biasanya aktivis perempuan ya atau akademisi perempuan kadang-kala muncul pertanyaan, kok kalian begitu? Harusnya ada pertimbangan begini. Pengalaman hidup apa yang membuat ya lebih bijaksana? Bukan bijaksana juga sih, kan bukan berarti perempuan yang lain tidak bijaksana. Iya, Tapi jangan nanti salah dipahami loh. responnya tidak selalu mulu kalian melanggar hak gitu ya, tapi mempertimbangkan ini dalam rangka apa, kenapa memang harus Nah, melamat. persis. Nah, tapi kan kami suka bercandanya juga keterlaluan ya. Iya. Persis bagian itu tuh yang terakhir tuh. Dalam rangka apa? Maksudnya kalau aku ini karena udah lama berkecimpung di dunia advokasi kebijakan, urusannya politik terus. Jadi sudah. Walaupun saya terlihat lebih tua dari Mbak Bibip, sebenarnya dia lebih senior. Kami itu julukannya kalau aku dibilangnya kakak tertua, dia kakak terbesar. Dari segi ukuran. Nah, tapi jadi karena aku udah lama berkecimpung di dunia politik dalam arti advokasi kebijakan, maka aku belajar bahwa kadang-kadang apa yang kita sedang bicarakan itu lebih penting. Itu satu. Jadi maksudnya kadang-kadang aku coba singkirkan dulu hal-hal yang menurutku akan nggak strategis untuk berkomunikasi dalam banyak kejadian. Tapi yang kedua, aku akan membaca ini orang-orang ini nih, para laki-laki itu memang di pikirannya kayak gitu. Atau
mereka sebenarnya punya intensi yang berbeda gitu. Karena jadi gini, misalnya gini, walaupun kalian itu kadang-kadang suka menyebalkan kalau bercanda, tapi aku tahu bahwa misalnya orang kayak dirimu, kayak beberapa kawan kita lain, bukan tipe orang yang di rumah juga merendahkan istri, ya gitu-gitu loh, nggak berbagi peran sama istri. Jadi ya itu cuma karena kita lagi ngumpul dan kalian lagi merasa nyaman Iya, denganku. oke. Nah, jadi buatku ya udah kalau kalian lagi merasa nyaman, you didn't really mean that gitu, bahwa benar-benar mau ngerendahin. Aku membaca ini apa, original intent-nya. Intensinya Maksud memang bukan aslinya itu, ya. heeh. Nah, tujuan pertanyaan tadi mengarah ke sini nih. Mhm. Dirimu merasa terganggu nggak kalau sekarang muncul perempuan-perempuan di ruang publik yang malah merusak perspektif orang soal Nah, kebijakan perempuan sepertimu ya, misalnya daster kuning dan lain-lain saya ya. makanya pernah tahu nih Bang Almo, ya oke, Itu si daster kuning. merasa, loh kok harusnya perempuan tidak tampil seperti ini karena perempuan kan sudah susah menghadapi berbagai hal, Hmm. kebijakan tidak berpihak, cara pandang orang, lah muncul yang beginian gitu ya. Apa yang ada di kepala Mbak Bibip setelah, munculnya daster kuning dan lain-lain gitu ya? Nggak, pertama kalau menurutku, aku sekarang sudah semakin berlatih terus ya, belum Mmm, tentu berhasil, semakin berlatih mmm, untuk melihat orang itu tidak berdasarkan perempuan, laki, laki, pokoknya jenis kelamin dan ya, segala macam penampilannya. Sehingga waktu aku nonton itu yang di kepalaku bukan karena dia perempuan, tapi negara gitu ya? Pak ini ngaco ini orang nih, Ngaco, gitu. Ini oke oke orang oke. ngaco nih, Eee, dibayar, maksudnya udah mmm, tahu lah, kita udah tahu lah ya, iya iya iya, eee, track record-nya dan lain sebagainya. Jadi yang muncul di kepala pertama tuh bukan karena dia perempuannya, mhm, karena emang orang-orang ini manusia yang nggak usah lihat jenis kelaminnya dulu emang nggak benar. Nah oke, yang kedua, yang sedih itu ketika respon orang akhirnya melihat keperempuanannya. iya. Apa sih ibu-ibu gitu ya? Udah gitu, langsung kan, "Ah ini sih, oh mukanya kayak gini nih pasti ini nih apa operasi plastik nih cantik," gitu-gitu loh. Nah di Heeh, titik itu malah jadi aku merasa, tuh kan jadinya orang, iya, nggak belajar lagi, mhm dan langsung yang muncul adalah stereotype. mhm Kalau perempuan yang cantik mhm, pasti bisa menggunakan kecantikannya untuk keluar dengan kata-kata yang iya seperti itu dan lain sebagainya, dan tetap dilihat orang gitu. iya Nah, jadi di level keduanya baru aku mulai menyesalkan gitu. iya iya. Karena saya ingat, Prof. Zainal Arifin Mochtar, Haji Uceng, pernah ngomong bahwa strategi menampilkan perempuan Mmm, dalam pemerintahan yang katakanlah bermasalah adalah untuk sekedar orang bicara yang terlihat, mhm, tidak bicara substansi, mhm. dan itu terlihat juga belakangan ini. Kenapa sih strategi-strategi seperti ini muncul juga di Indonesia? Bongbong Marcos kan dibilang begitu ya, Mmm, Duterte gitu ya. Lalu kenapa Duterte-nya, kemudian, kita juga meniru seperti itu? Padahal kan kita punya ruang yang jauh lebih betul, baik kan semestinya. Nah, secara konstitusional masalahnya adalah Mbak, itu adalah hak. bener, Nah, gimana sih kita mencerdaskan publik? Ya itu hak mereka, tetapi mereka sekarang berada di frekuensi publik, mereka bagian dari kekuasaan, harusnya mereka jangan bertindak seperti itu. mhm, Perspektifmu gimana? Karena sebagian lain mengatakan, "Ah, negara nggak benar nih." mhm mhm, Padahal ada ruang hak juga di mhm mhm. Jadi ini memang dilematis banget dan kebetulan pagi ini aku lagi banyak mikirin, aku dengar podcast yang menarik sekali dari Michael Sandel tuh, mmm, tentang, buruknya bukan buruknya sih, sisi negatif, bukan mmm, buruknya, nggak buruk juga, sisi negatif dari mempersoalkan kompetensi. mmm, Karena kompetensi juga akan lahir dari privileges. mhm, Maksudnya kita punya privilege karena kuliah kita iya misalnya. iya iya, Bayangkan orang-orang yang kuliah aja nggak bisa, mungkin mhm, cuma lulus SMP gitu. Tentu iya, saja dia tidak akan pernah kompeten misalnya. mhm, Nah tapi anyway, itu buatku berpikir ulang mmm, soal perempuan dan laki-laki juga. mmm, Karena, pertama gini, kalau menjawab, pertanyaan itu ya, populisme itu buatku itu bentuk populisme. mhm, Populisme itu kan ada komoditi yang mau ditampilkan kepada populi supaya orang senang.
Nah, populisme itu macam-macam. Populisme hukum menampilkan duit 3 triliun di belakang gitu kan. Misalnya, itu heboh kan? Iya, iya. Nah, tapi juga ada populisme dalam arti menampilkan perempuan. Hmm. Nah, tapi kan sebenarnya ya itu tadi, perempuannya ternyata ditampilkan untuk ditampilkan sebagai bentuk populisme, bukan karena kompetensi dia. Hmm. Nah, tapi itulah di titik di mana kompetensi nanti dulu. Hmm. Aku bisa mungkin orang anggap berkompeten karena aku kuliah kayak gini. Gimana dengan orang yang nggak bisa kuliah? Oke. Ya kan? Tapi anyway, buatku cara melihatnya barangkali untuk melihat relevansi kehadiran dia. Hmm. Kayak Mbak Daster Kuning itu, menurutku kan kemudian kita cek track record-nya, kita akan menemukan banyak masalah di situ. Hmm. Bagaimana cara dia, aku senang banget tuh Mas Media Askar itu Nah. ketika berdiskusi kelihatan banget gitu. Hmm. Bagaimana dia merespon atau berdiskusi dengan posisi dia sebagai Badan Komunikasi Presiden ya. Kalau dia adalah orang yang kita ajak Biasa-biasa ngobrol ya ya. nggak apa-apa gitu. Kan kita bicara jabatan nih, Iya, yang iya, publik. iya. Kemudian kita akan ketemu track record-nya juga yang banyak orang di bidang yang itu, terorisme dan sebagainya, meragukan misalnya. Iya. Nah, jadi kita bisa melihat. Jadi kuncinya menurutku adalah untuk melihat relevansi keberadaan dia di situ. Nani SDyang misalnya, sekarang udah mundur ya. Iya, iya, iya. Tapi kan kita akan baca track record-nya. Oh, dia selama berapa? Mungkin 10 tahun ya jadi timnya Pak Prabowo, 14 tahun bahkan. Iya. Dia bikin posting juga tuh soal itu. Jadi dari situ sih, balik lagi untuk melihat track record dia, Terrecord. Jadi rekam jejak. ini tidak soal perempuan laki-laki, tapi Ya. soal rekam jejak dan apa yang dihasilkan. Tapi kan dalam negara seperti kita, citra perempuan itu kan selalu bukan disudutkan ya, termarginalkan gitu ya. Dan perjuangannya tidak mudah. Konstitusi kita pasti melindungi karena tidak membedakan juga kan. Setiap Ada orang kan anti-diskriminasi, bahasanya. ada Ya, tulisannya. ya. Tapi faktanya di lapangan misalnya, tadi Mbak Bibip menyinggung perempuan di ruang politik sebenarnya. Nah, sekarang putusan MK misalnya yang menarik kan, perempuan di ruang politik harus Yes. memenuhi standar affirmative action-nya 30%. MK bahkan melindungi kalau tidak terpenuhi 30%, artinya dirimu kalah gitu ya, atau dibatalkan kemenangannya. Dirimu lihat apakah upaya melindungi hak-hak perempuan termasuk kelompok marginal sudah betul-betul dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di kekuasaan. Kalau Bivitri ngomong hak-hak perempuan sih biasalah, memang aktivis, akademisi, orang tahu background-nya. Tapi perempuan-perempuan yang ada di kekuasaan itu memberikan dampak kemanfaatan bagi peningkatan hak-hak perempuan atau kelompok marginal lain tidak? Atau ya nggak ada perubahan juga? Dirimu melihat seperti apa? Aduh, masih belum banyak Kalau sudah perubahan. pakai waduh berarti. Iya, belum. Karena gini, Hmm. aku juga ada di beberapa kelompok perempuan, ya bareng sama Titi juga, bareng sama Ninis. Misalnya ada kelompok namanya Maju Perempuan Indonesia. Iya, iya. Isinya itu semuanya aktivis juga, anggota DPR, anggota DPD, pokoknya perempuan. Sebenarnya tujuannya bagus banget untuk mendorong keterwakilan perempuan itu. Dimanapun ya, nggak hanya di Iya. DPR. Tapi misalnya di Ombudsman, di Komnas HAM, semua harus ada perempuannya menurut kami. Iya, iya. Nah, tapi pada titik tertentu ketika ternyata keperempuanan berhadapan dengan kepentingan politik, Lupa perempuan ya. lupa isu Even keperempuanannya. perempuan sendiri. Benar. Itu namanya internalized misoginis ya. Jadi terinternal, karena kami biasa harus berjuang, akhirnya kami mengadopsi pandangan-pandangan maskulin karena untuk bisa setara seakan-akan kami harus berpenampilan seperti laki-laki dan berpikir seperti laki-laki, akhirnya terinternalisasi. Aku jadi ingat tadi pagi aku ingat Mulan. Kepikir nggak Mulan, film Mulan pasti udah pernah nonton dong. Anak-anakmu juga pasti suka tuh. Bayangkan dia harus pura-pura jadi laki-laki. Sekedar untuk bisa masuk sebagai bahwa prajurit. saya adalah ksatria yang layak gitu ya. Hanya untuk pengakuan itu ya. Hanya untuk pengakuan itu. Nah, jadi balik lagi begitu sampai di level kebijakan, kalau urusannya udah harus milih calon perempuan,
atau partainya yang penting masuk, partainya didahulukan pasti. Hmm. Nah itu di level politik yang terjadi seperti itu. Ya. Bahkan kita tidak mendengar apa ya, sikap perempuan yang ada di penyelenggara pemilu misalnya, ketika ada tindakan Persis. kekerasan seksual, Benar. penyimpangan seksual Mhm, yang korbannya perempuan. mhm, Mereka bahkan tidak tampil ke depan mhm, mempertanyakan ya. mhm. Nah, itu yang mungkin bisa jadi contoh dari pernyataan Mbak Bibip ya. Iya. Sikap perempuan malah misoginis di titik tertentu ya. Mhm, mhm. Dan di kebijakan juga tidak terasa saya Di pikir. kebijakan tidak terasa, di kampus kan juga Hmm, maksudnya maksudku, soal tadi ya kekerasan seksual tadi ya hmm, terhadap perempuan, seringkali kan ditutupi hmm, karena ya ini kolega, nama baik iya. kampus misalnya, Malu kita gitu ya. malu kita udahlah diem aja dulu gitu. Nah itu sering sekali terjadi, tapi balik lagi kalau di level kebijakan, itu nggak tertuang tuh dan menurutku sebenarnya gini, orang kan banyak bertanya, Hmm, mendingan kuantitas apa kualitas? hmm, Tapi menurutku kuantitas itu sekarang itu perlu didorong untuk memaksakan partai-partai politik untuk menjaga kualitas, harusnya hmm, begitu. Tapi karena partai politiknya parah semua, hmm, akhirnya cuma, keterwakilan simbolik aja kan, bukan hmm, keterwakilan yang substantif. Tapi, persoalannya di situ, harusnya ketika dikasih kewajiban 30%, mereka kan berpikir, "Oke, secara hmm, organisasi gimana nih cara kita memenuhi ini?" Mereka bikin kaderisasi perempuan, logika normalnya kan begitu ya, mereka ya. rekrutmen khusus buat perempuan, tapi itu nggak terjadi, yang diambil malah vote getter Iya. perempuan, selebriti, dan lain Ambil sebagainya. artis gitu ya, perempuan hanya Heeh. untuk sekedar. Jadi nggak substansinya yang mereka akan kejar ya. Kenapa menurutku, apa namanya, pemaksaan 30% atau kadang-kadang aku juga suka bawel kan, "Ferry kalau bikin acara harus ada perempuannya," gitu. Sampai curhat dulu Ya, saya, dia "Mbak, background-nya begini loh," gitu. iya, 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 dia sering saya marahin Heeh, gara-gara itu. Tapi buatku itu heeh, penting karena kadang-kadang kita harus dibuka dulu hmm, perspektifnya untuk nggak ngelihat dia laki-laki, dia perempuan mhm, gitu. Jadinya terbukti sebenarnya di kabinet bayangan. hmm. Aku tuh bahagia banget ngelihat tanpa kita ngomongin Ngomong maksa gitu, "Fer harus 30% ya," kan enggak. hmm, Tapi ternyata ada orang-orang yang berkompeten dengan sendirinya, ketika kita udah buka nggak ada soal laki-laki perempuan, hmm. muncul banyak perempuan hampir setengahnya kan. Tapi bahkan perempuan itu soal kapasitasnya. Jadi Iya, mereka adalah top di isu itu. heeh, Eee, jadi tidak sekedar, "Yuk penuhi ini," tapi heeh, memang sama ini sekali nggak ada loh itu. orang topnya. Heeh, Misalnya Kuri, gimana membacanya, Kuri itu kan ahli soal finansial dalam pengadaan alat pertahanan. mhm, mhm, Dia topnya di sana, heeh. nggak ada lain Yang yang laki-laki juga nggak ada kan? nggak ada yang bisa ngalahin dia gitu ya. Heeh, Jadi sebenarnya kita tinggal menemukan mhm, orang yang kompeten mhm, dan saya termasuk yakin pasti akan bicara perimbangan di sana. mhm, Dan begitu juga di ruang politik, Mbak. mhm. Kalau memang ruang perempuan diberikan, ya kesempatan itu akan memperlihatkan ternyata banyak perempuan yang kompeten. Ternyata banyak, mhm. Cuman ini benar atau tidak ya, tapi saya merasa agak benar juga. Saya Karena merasa agak benar juga. kepikiran sama saya, jangan-jangan dalil itu malah benar, bahwa dalam ruang politik, perempuan itu bukan makhluk curang, dia nggak Mmm, sanggup. mhm, Kalau laki-laki punya ketidakpedulian ya, mhm, untuk melakukan apa saja untuk, menang katakanlah gitu ya. mhm, mhm, Makanya perang, di titik tertentu ya banyak laki-laki karena dia bisa curang, karena perang adalah curang gitu ya. mhm, mhm. Nah, saya melihatnya begitu, tapi kalau salah ya gimana lagi melihatnya ya kan. Tapi saya agak yakin juga jangan-jangan memang iya, perempuan nggak sanggup curang, padahal curang dalam perang itu terjadi. Iya, Nah, politik bagian itu kayaknya, oh iya. Ma mungkin ma ya. aku setuju sih karena, Mmm, ada apa ya, kan pas zaman Covid tuh ditampilkan mmm, tuh ternyata yang sukses mengelola negaranya sehingga survive dan bagus adalah pemimpin-pemimpin yang perempuan. Nah, mmm, waktu itu jadi ada analisis tentang compassion gitu. Perempuan mmm, itu punya rasa apa?
Heeh, rasa empati tapi lebih dari empati. empati, Ya, ya. bener-bener yang bersemangat, Kasih sayang. kasih sayang gitu, Ya, ya. heeh. Nah jadi, menurutku bener, jadi misalnya Hmm, aku sendiri ketika pada titik tertentu harus ada yang menyebalkan hmm, sekali, hmm. makanya bercandaan kita, "Wah udah cocok nih jadi politisi nih, udah begini." Kan suka begitu tuh. Ya, ya, Karena ya. memang ada kualitas tertentu di Hmm, dunia politik kita ya. hmm, hmm, Mungkin di tempat lain nggak begitu. Tapi di hmm, Indonesia, di dunia politik kita, kecurangan itu sesuatu yang biasa. Jadi kalau aku berkaca pada diriku sendiri, aku nggak tahu ya yang lain ya. hmm. Aku merasa, "Ah, ini saya nggak tepat nih ada di sini. Saya nggak mau merendahkan diri saya seperti para bapak-bapak itu," misalnya gitu ya. Ya, Nah itu yang akhirnya mungkin banyak juga perempuan yang punya compassion sebenarnya, dia dia nggak mau maju, kan dia hmm, udah ketemu tembok kacanya sendiri gitu. ya. Udahlah, akhirnya dia meninggalkan itu karena nggak kuat juga gitu. Itu ada pendapat salah seorang sastrawan Minang ya, Hmm, almarhum Pak Wisran Hadi, orangnya dikenal kritis kayak ah, A.A. Nafis gitu ya. Dia kecewa dengan sistem politik Indonesia mhm, karena menurut dia, kenapa perempuan kita dilibatkan dalam sistem politik yang tidak berkeruncingan. Berkeruncingan itu apa ya bahasa Indonesia? Dia diksinya begitu. mmm, Yang nggak jelas, yang biadab, yang oh, bermasalah. Karena nggak cocok pertarungan ini, pertarungan tidak fair mhm, bagi siapapun termasuk perempuan gitu ya. mhm mhm, Dan kayaknya memang begitu ya, salah satu penjelasanmu soal politik kita tidak, punya belas kasihan, mhm mhm, tidak mendengarkan publik, itu kayaknya terjadi. iya, Dan salah satu yang dirimu bicarakan di Dirtivot adalah mengubah satu paket sistem politik itu. iya, harus Kenapa dibongkar. harus diubah? Karena memang sistemik itu, jadi memang harus Hmm, dibongkar semuanya. Kayak tadi hmm, yang misalnya katakanlah orang yang hanya berhenti di titik 30% perempuan, hmm, nggak akan sukses mungkin dari segi angka hmm, terpenuhi, tapi ya itu tadi akhirnya, eee, kualitas yang hmm, dikorbankan karena partai politiknya tidak pernah mengubah pola kaderisasi, mengubah pola rekrutmen anggota, bahkan banyak hmm. sekali yang sebenarnya anggotanya Eee, jadi-jadian aja ya, gitu kan tiba misalnya. pemilu baru datang. Nah itu, jadi makanya akut sekali kan. Hmm, Ternyata partai politik keanggotaannya aja jadi-jadian. hmm, Nggak ada sistem kaderisasi, ada satu 2 mungkin ya kadang-kadang ngundang kita juga kan untuk ngasih hmm, materi. Tapi yang lainnya ya hanya eksis ketika mau pemilu hmm, untuk mendukung si A, si B, si C. Nah karena itulah yang membuat kita tuh berpikirnya memang harus membongkar keseluruhan hmm, sistem, nggak bisa bicara angka wajib 30% dan seterusnya, yang mana sekali lagi tetap perlu, hmm. tapi nggak akan Sebagai bisa afirmatif menyelesaikan ya? masalah, mhm, Hmm. gitu. Ya, makanya mau merombak partai politik kan gagasan Mbak Bibi menjelaskan, banyak Mhm, hal ya. Kak, kenapa hanya partai politik ya, perlu jadi concern Mbak Bibip? Kan mafianya bisa banyak ya, aparat iya, penegak hukum kan bisa dipilih, benar. 74 kilo itu kan emas gitu ya, kan agak parah gitu. Kenapa, salah satu bukan Mbak Bibip tidak mengusulkan perubahan yang lain, tapi saya melihat kenapa concern partai politik, separah Mmm. apa dan bagaimana mengubahnya? Pertama karena partai politiklah yang akan menghasilkan hampir semua jabatan publik di negeri ini. Hmm, Maksudnya kita ke TPS, hmm, disodori surat suara, itu kan nama-nama yang ada di situ difilter oleh hmm, partai politik. Milih presiden juga udah difilter oleh partai politik. Nanti begitu partai politik masuk sebagai anggota DPR, mereka yang akan milih Kapolri, milih Hakim Agung, milih hmm, 3 orang hakim konstitusi, milih ombudsman, dan semuanya, bahkan juga KPU. Jadi, hmm, dia jadi pintu masuk untuk segala kerusakan yang oke, terjadi di negara ini, karena dia juga bisa secara sistemik mengambil itu istilahnya kan apa namanya, legislative capture ya. Jadi mereka juga secara sistemik bisa membuat, kebijakan itu berantakan termasuk meruntuhkan atau tidak mengenali hak-hak perempuan. hmm. Jadi akhirnya ya balik lagi ke partai politik karena dia yang menyumbang secara formal ke dalam kerusakan di negara ini. Ya oke, partai politik Hmm, bermasalah harus dirubah. Tapi perlindungan konstitusionalnya hmm, in praktis ada di Mahkamah Konstitusi. betul. Bagaimana MK bisa melindungi hak perempuan kalau perempuannya cuma satu? Tolong Selalu cuma jelaskan. satu. Tolong, 8 hakim MK jelaskan.
Nah itu Ah, dia, perlu belajar mereka ke kabinet bayangan kayaknya. kayaknya begitu ya. Itu Tapi, bisa nggak dengan satu mmm, orang? pasti berat sih, Berat ya? berat. Bahwa begini, mungkin perbedaannya dulu ya antara Hmm, partai politik dengan Mahkamah Konstitusi. hmm, Karena aku selalu berpendapat kalau pengadilan itu kan kompetensinya bukan apa, basis pilihannya bukan karena popularitas seperti halnya DPR, tapi basis pemilihannya adalah, eee, keilmuan dan penalaran hukum. hmm. Nah, jadi berbedanya di situ. Jadi aku bayangkan kalau memang pemilihan hakimnya itu benar, hakim-hakim pun yang laki-laki, dia akan punya perspektif perempuan. Karena konstitusi kita jelas sekali Jadi sebutkan membicarakan hak pemilihan itu. mana yang tidak benar? Eee, Jadi apa ya, apa cerita perlu disebutkan lagi? enggak, maksudku, apa yang menyebabkan pemilihan hakim konstitusi tidak benar dan Oh, apa ya ya kira-kira ya. tujuan politiknya? Ya kan hakim kita mungkin banyak juga sih yang belum tahu ya. Mhm, 3 orang itu dipilihnya oleh atau ditentukannya oleh DPR, hmm, 3 oleh Mahkamah Agung, ya, 3 lagi oleh Presiden kan, makanya ada bersembilan tuh. Nah, masing-masing itu nggak punya standar cara memilih hmm, yang sama. Kalau lagi bener ya bener, kalau iya, lagi nggak bener. mau Misalnya menegakkan kepastian hukum pemilihannya aja tidak pasti ya? heeh. Nah, jadi yang terbaru biar Hmm, semuanya bisa relate ya karena baru, misalnya DPR tuh. hmm, DPR baru saja memilih hakim, konstitusi yang satu dia bermasalah dari segi etika. hmm, Agustus 2025 yang lalu tuh banyak dikritik bahkan oleh Jerome Pauline waktu itu. iya, Karena dia ngomongin soal, eee, apa sih, perumahan jatah, perumahan anggota untuk anggota DPR, DPR. salah. Namanya Pak Adis Kadir, nggak apa-apa ya, maksudnya ini udah umum lah ya. Iya, Eee, kan kita nggak bicara personal, kita bicara ya, sistemnya. sistem. Karena anehnya dia dipilih, satu catatan etik. Kedua, sesungguhnya DPR itu sudah memilih juga hakim Mhm, konstitusi yang harusnya duduk di situ, udah yang juga bermasalah. sudah disebut ya malah? Udah disebut, udah dibikinin profilnya di MK. Aku ngomong sama teman-teman MK kan, "Oh, kita udah bikinin profilnya nih Pak ini," gitu kan. Tahu-tahu tiba-tiba dalam waktu 1 hari 1 malam, udah deh Adis Kadir aja. Nah, buatku itu kan sistem Aneh betul nggak ya? ada sistem malah. Eee, Jadi ini siapa yang mau aja gitu. begitu senang ya udah tunjuk gitu ya? Heeh, begitu mau nih, ya udah tunjuk. Dan jangan lupa yang ketiga juga dia afiliasi terhadap partainya masih terlalu lekat gitu. Mhm, mhm, mhm. Waktu itu dia masih anggota aktif Golkar, bahkan salah satu pimpinan ya, Ya baru Golkar, mundur setelah terpilih kan? baru mundur setelah terpilih. Nah, buatku ini berbahaya karena kita bicara apa? MK Mhm, yang akan memutuskan mulai dari hak perempuan, hak masyarakat adat, yang mhm, harusnya dia konstitusionalismenya dalam gitu. mhm. Nggak cuma baca konstitusi sih semua orang yang bisa baca, Ya tinggal bisa baca ya, aja mhm, konstitusi. Tapi kan pemahaman itu kita dapat dari banyak interaksi, banyak diskusi, banyak mhm, mendengar dan banyak melakukan iya penelitian karena betul, kita jadi mikir kan. iya iya. Nah, apakah orang yang kompetensinya selama ini berdebat di DPR dengan cara-cara yang ini juga bukan tipe orang yang begitu ya, apa Iya namanya, banyak berpikir mendalam lah iya iya. gitu. Nah, itu dia yang terpilih gitu. Itu kan ngeri Iya. menurutku. Nah, Mbak Mbak Bibi mungkin ingat dulu perdebatan Supomo sama Pak Yamin ya, Hmm, soal hak menguji Mahkamah Agung. ya. Terus Pak Yamin bilang Amerika sudah ada, terus Prof. Supomo bilang, "Ya Indonesia belum waktunya karena jumlah para, pakar hukum, sarjana hukum kecil," gitu alasannya ya. Hmm, Sehingga waktu itu tidak terjadilah, proses pengujian hak pengujian itu. hak pengujian. Nah, itu argumentasinya kurang sarjana hukum gitu ya. Boleh Mhm, nggak saya membangun argumentasi yang sama bahwa jumlah hakim konstitusi yang cuman satu perempuan dari mhm, waktu ke waktu, mhm. dulu bahkan 99-nya laki-laki di awal kan, Laki-laki, baru sama pas Prof. Maria Prof. Maria Farida, ya, heeh. apa, pendobrak kan gitu Mhm, ya, satu dan sekarang juga satu. Ya itu karena ahli hukum tata negara perempuan sedikit untuk mhm. memenuhi standar. Boleh nggak argumentasi itu? Atau jangan-jangan malah salah, banyak kok perempuan-perempuan HTN yang, eee, bisa jadikan hakim konstitusi. Jadi kalau banyak, saya ingin kembali ke argumentasi saya awal,
jangan-jangan memang perempuan nggak cocok untuk diajak berbuat curang. Ya udah kasih satu Mmm. aja, nanti mereka cerita penegakan-penegakan hukum, ya mereka akan tetap minoritas. Mhm. Logika itu benar nggak bahwa perempuan HTN, perempuan HTN Bivitri Susanti deh gitu ya. Padahal Banyak ada Prof. Susilo Haryanti, ada eee, Mbak Titi Anggraini, banyak banget ya. sebenarnya. Jadi itu cuman Heeh. apa, alasan untuk lepas dari tanggung jawab mencari banyak perempuan pakar HTN. Tapi kan ya perempuan-perempuan ini kan dicoret tuh di proses seleksi. Mhm. Prof. Susi misalnya, Prof. Prof. Nikmah. Mhm, Nikmatul Huda mhm. misalnya, eee, Itu dua-duanya hebat tuh. hebat, Mhm, karya hebat, mhm. standing Integritas hebat, juga ya bagus. ya standing jelas dan segala Heeh. macam. Kalau berarti memang perempuan dijarangkan jumlahnya supaya nggak bisa, membela kepentingan perempuan bahkan publik di MK. Itu argumentasi benar atau memang jumlah perempuan ya nggak ya kalau bilang nggak banyak memang banyak, tapi yang dikenal orang kan Iya sangat sih. sedikit kan. Ya itulah, pertama untuk dikenal orang kan juga mati-matian loh. Kan Hmm, aku baru tadi pagi sebenarnya lagi agak mellow sedikit, mhm, persis karena itu. Misalnya hmm. iya aku mellow sedikit tadi Oh, pagi. Ria Hah? soal apa? Soal Soal, kehadiranku sebagai orang hukum tata negara. hmm, Aku merasa aku nggak tahu ya pendapat publik bener ini nggak. kenapa tiba-tiba Hah? melo? Tadi malam ketawa-ketawa loh sama kita. Mellownya karena aku nggak tahu pendapat publik gimana, tapi aku merasa aku menulis lumayan bagus lah gitu. Hmm, Bersuara lumayan oke lah, tapi pada titik lumayan tertentu bagus, lumayan bagus, konsisten dan disiplin kan? Aku ya nggak pernah nulis. lihat tulisanmu tidak ada begitu ya? Ya tapi maksudku circle kita bisa melihat itu. Hmm, Tapi di luar sana si pengambil kebijakan, dunia politik formal itu maaf ya ini tidak hmm, merendahkan dirimu ya, tapi ah, misalnya kita berdua nih disuruh dipilih nih, siapa yang akan jadi narasumber? ah, Kebanyakan orang akan mikirnya, "Oh Ferry Amsari aja." Karena, bahwa dirimu memang populer itu satu hal ya, kita ah, kita anggap kita benar-benar popularitas, ah, soalnya dia banyak banget di banyak banget podcast. ah, Tapi katakanlah kita setara gitu, ah, orang mikirnya laki-laki dulu, buat ah, ditaruh di display di depan. Jadi, aku hmm, merasa sering sekali aku sebenarnya punya pikiran yang lumayan bagus, tapi karena aku perempuan, hmm, ketika ngasih training, ketika di seminar, orang pasti mikirnya pertama-tama yang laki-laki dulu, nggak kelihatan, ah, nggak visible gitu. wait a minute, Mhm, mhm. apa peristiwanya sampai semelo itu? Karena kan masih ketawa kita malam tadi, ini pasti ada kejadian nih gitu Enggak, ya? iya iya. Tapi persis malam tadi kan ini circle Hmm, circle yang menurutku orang yang nggak membedakan hmm, laki-laki atau perempuan, pokoknya pikirannya bagus ya udah gitu. Tapi circle yang lebih luas tuh seperti itu. Ya adalah beberapa, temen yang, penyelenggara yang ngundang, hmm. terus berapa kali yang, "Eh, si Pak ini bisa deh Mbak," gitu. Jadi Uh, rupanya aku adalah cadangan cadangan, kalau si oh. bapak-bapak itu nggak bisa. Itu sering banget, Fer. Tapi kalau yang membuat Bivitri Susanti itu berbeda, dia memenuhi 3 standar yang disebut guruku sebagai orang hukum yang baik. Satu, membaca, kedua menulis, Hmm. bicara. Soal menulis sebagai salah satu alat ukur, bisa tanding-tandingan nggak, Bivitri Susanti sangat banyak tulisannya. Ini kenapa yang membuat orang itu mencoret, jangan-jangan bukan itu, karena dirimu tuh ceriwis aja sama dengan ya Iya bisa juga iya, ya. jangan kenapa Iya. melo juga gitu ya. Iya 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 Ya, iya. jadi bagiku, eee, dirimu eksepsional lah ya. Aku mau bicara perempuan dalam Mhm arti mhm. HTN yang lebih luas dan hak-hak perempuan segala macam. Nah, kalau bicara hakim konstitusi, ah, terlalu sedikit perempuan, artinya cara pandang, dalam perspektif, eee, perempuan akan jauh lebih sedikit. Atau kalau mau pakai dalilmu, ini bukan soal laki-laki, soal perempuan, tapi keberpihakan kepada perempuannya yang penting. Tapi aku lihat dari 9 itu agak sulit juga, kalau sudah bicara ruang politik, misalnya cipta kerja gitu ya, Mhm mhm.
salah satu pasal-pasalnya yang berkaitan dengan hak perempuan ya, reproduksi perempuan, hak mereka ketika hamil, hak mereka ketika haid kan terganggu tuh dengan Undang-Undang Cipta Mhm Kerja. mhm. Jadi ya bisa dikatakan di titik tertentu Mhm. bahkan perempuan saja tidak bela perempuan, apakah kita butuh juga dengan jumlah yang signifikan untuk perempuan itu? Menurutku satu hal yang nggak akan tergantikan, Hmm, pengalaman. iya ya. Laki-laki kan nggak pernah haid ya, Nggak jadi dia pernah. nggak akan ngerti kenapa ada libur haid misalnya ya. Heeh heeh, nggak pernah ngerasain PMS-nya, harus Ya, ngontrol emosi yang naik turun, tetap menjaga nggak mmm, marah-marah, mhm, itu kan nggak dirasakan oleh laki-laki. Jadi menurutku memang yang tak tergantikan adalah pengalaman. Sama mmm, aja kayak aku juga sering, berkaca pada diri sendiri bahwa ya aku ngomongin masyarakat adat, aku orang Jakarta bukan mhm, masyarakat adat, aku harus mendengar dari orangnya mmm, langsung gitu. Itu kayak nggak tergantikan pengalaman. Nah jadi menurutku dan kehadiran perempuan biasanya di dalam suatu komunitas atau lembaga, kepentingannya bukan untuk perempuan sendiri loh. mmm, Kecenderungannya karena perempuan juga mengalami pengalaman yang sulit sekali untuk bahkan bisa eksis, dia mhm, akan lebih mudah untuk memahami kelompok marginal lainnya. mhm, Masyarakat adat, agama-agama kepercayaan yang mhm, nggak diakui itu. Makanya banyak keputusan yang menarik sekali dari Bu Maria Farida. mhm, Waktu itu kan keluar tuh soal, eee, KTP kita boleh mengakui agama selain yang 6 misalnya. mhm, Itu salah satunya Bu Maria kan. mhm. Nah jadi buatku, itulah kepentingannya ada keterwakilan kelompok marginal Oh, di ya ya dalam ya, sebuah lembaga, apalagi MK. ya, Jadi ketika aku bilang, ya mungkin orang-orang hakim lain yang laki-laki paham, tidak boleh diskriminasi segala macam. Tapi lebih baik lagi kalau ada yang berpengalaman sehingga dia punya empati dan pemahaman pada kelompok marginal mhm. lainnya. Prof. Maria itu perempuan dengan 3 marginal di Oh iya, dirinya, dia sangat hebat ya. hebat ya. Aku nggak tahu ya itu apakah ini faktor alam untuk perempuan-perempuan seperti itu ya. Dia di titik tertentu ya, mungkin aku salah, mataku memang agak bermasalah. Kayak kayak, The Notorious RBG gitu Mhm ya, mhm mhm. cara penampilan dan segala macam. Banyak perempuan hebat seperti itu, tetapi kan hanya baru untuk dikenang karena pertarungan yang tidak adil dan segala Mhm macam. mhm. Bagaimana Mbak Bibip membangun ya, ruang bagi perempuan agar lebih dapat tempat berdaya, katakanlah di kampusmu, di komunitasmu, itu apa yang harusnya mesti dilakukan sebelum kita bicara kebijakan? Buatku pertama-tama kita mesti ngasih ruang dulu sih, Hmm, termasuk mengingatkan. Makanya aku suka ngingetin dirimu itu sebenarnya gunanya hmm, bukannya orang kan sering salah ngerti ya ketika, "Oh ini kok nggak ada perempuannya?" Yah, Mbak Bibi pengen jadi hmm, pembicara nih, padahal hmm, sebenarnya aku bakal nyaranin orang lain gitu hmm, dan banyak ternyata. Nah jadi buatku ngasih ruang termasuk dengan mengingatkan orang lain untuk ngasih ruang untuk perempuan bukan untukku, itu salah satu cara yang penting. hmm, Dan kemudian kedua, kalau misalnya kalau aku lebih konkret lagi, kalau misalnya ada katakanlah 4 pilihan yang semua kompetensinya sama, hmm, sama rata, tapi ada perempuan, aku hmm, akan pilih perempuannya. perempuan, Kalau kompetensi sama ya, kalau hmm, berbeda ya tentu saja kita harus lihat juga tergantung hmm, konteksnya gitu. Jadi memang ruang itu yang sangat diperlukan karena buatku, refleksiku itu tadi yang tadi aku bilang hmm, mellow, itu kan sebenarnya mellow karena aku lagi overthinking aja sih. hmm, Kok gini amat ya hmm. mau eksis. Memberlakukan perempuan ya. Heeh, karena aku sering sekali, Hmm, dalam situasi seperti itu. Bahkan sesederhana salah kirim pesan, eee, "Apakah Bapak bisa memberikan ini?" Itu sebenarnya mungkin salah typo aja, tapi buatku ya, itulah kebiasaan orang bahwa yang namanya narasumber, trainer itu pasti laki-laki gitu. iya. Itu maksudku Tapi pernah aku pengalaman nih, heeh, aku tuh pernah diundang, heeh, malah Bapak Mbak Ferry bla 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 bla, di bawahnya mudah-mudahan Mbak Bivitri Susanti berkenan. salah berarti itu salah ya, Oh, salah typo berarti saya doang ya. cadang ya ya ya, ya pengalaman itu dan segala macam aku bisa Mhm mhm. melihat, banyak hal yang penting yang perlu dibenahi dalam sistem kita ketatanegaraan. Tapi kalau, boleh ke ruang agak privat ya, dirimu merasa bangga nggak atau apapun
diksi adjektif untuk menjelaskan ini sebagai orang, saya tidak ingin menyebutkan satu-satunya, tapi dalam berkelindannya gagasan ketatanegaraan, Hmm. selalu ada Bivitri Susanti. Dalam pemilu ada Titi Anggraini, Mm, Ninis, mm, itu. Itu kan bukan hal yang mudah. mm. Dirimu merasa, aku sudah bisa sampai sejauh ini, itu sudah sangat luar biasa. Pernah enggak bersyukur dalam titik tertentu bahwa ini bukan perjuangan yang mudah, Mm, mm. yang tidak semua perempuan masih bisa lakukan? Pasti pernah lah. Hmm, Bersyukur dalam arti aku berharap hmm, jadinya perempuan-perempuan lainnya, terutama yang di bawahku pasti merasa bahwa, "Oh, aku juga nanti bisa nyampe situ." hmm, Buatku itu yang lebih penting. hmm, Dan yang kedua, ya itu tadi, berarti aku dalam posisi, aku wajib menurutku itu kewajibanku, hmm, kewajiban moralku. hmm, Wajib untuk membuka ruang yang adil, setara hmm, untuk perempuan-perempuan lainnya. Jadi kehadiranku di situ menurutku bukan karena diriku sendiri, tapi hmm, karena perempuan-perempuan lain sebelum aku berjuang untuk itu. Nah, hmm, jadi maka kewajiban moralku juga untuk melanjutkan itu, hmm, membuka ruang yang lebih luas gitu. Jadi ya bangga dalam arti bersyukur ya, hmm. bersyukur dan jadi merasa punya kewajiban moral itu. Ya, walaupun di titik tertentu bersyukur ya kalau ada daster kuning berperan, tapi bukan itu substansinya, bukan sekadar Bukan. keterwakilan ya, tapi sekedar memperjuangkan hak ya. Karena keterwakilan itu kan teorinya ada keterwakilan simbolik, ada Hmm, keterwakilan substantif kan. hmm. Nah, yang simbolik itu yang sekarang ini memang banyak sekali, ya itu tadi karena mereka akhirnya juga di-display untuk kepentingan Display, populisme, iya, iya. di-display kan. Iya, iya, iya. Sama aja Ya kayak cerita Duterte itu kala ya. heeh, sama aja kayak 30% perempuan, yang penting nyampe 30%. Itu kan Hmm, di-display ya sebenarnya ya, untuk hmm. memenuhi aja. Betul, betul. Artinya dia secara simbolik aja ada, tapi dia begitu dia ada di sana, dia nggak mewakili pengalaman perempuan, Hmm, tapi dia lebih mewakili partai politiknya. Ya hmm. untuk display gitu. Ya, salah satu mungkin ya yang aku anggap sebagai aktivis perempuan, akademisi perempuan yang punya anak perempuan begitu ya, tentu banyak kekhawatiran soal hak perempuan ya. Mhm, mhm, Eee, Kalau anakmu bahkan kan hidup, di 2 pendekatan ya, mhm, negara modern dan negara, mhm. nyungsep nggak Begini juga ya ya, ya. nyungsep. Eee, Bagaimana dirimu menjelaskan ke anakmu bahwa ruang, yang lebih besar diberikan oleh negara maju, sementara di sini beda. Itu kan Mhm, mhm, interaksinya aku agak nggak kebayang tuh, mhm, mhm, eee, sebagai seorang ibu ya. mhm, mhm. Mencerdaskan anak dengan situasi itu kan bukan perkara mudah. Biasanya bahasa-bahasa ke anak perempuanmu ke soal hak itu akan selalu berbeda dengan ke komunitas ya. Kan Mmm, dirimu kan bilang, "Ini harus hak." Tapi di titik tertentu karena ada perbandingan anakmu lihat kan, aku kebayangnya mhm, Mbak mhm. Bibi akan lebih soft tuh, ngomong, "Ya maklumi negara kita begini ya negara." Mmm. Itu terjadi nggak interaksi perbedaan itu ketika bicara soal layanan publik, hak terhadap perempuan dan lain-lain? Terjadi, tapi buatku aku nggak ada Hmm. nggak membuatnya lebih soft, karena aku akan Hmm, menunjukkan bahwa, oh, eee, oke. ini terjadi karena terlalu banyak orang di Indonesia yang belum paham soal Hmm, kesetaraan gender. Dan jadi ada diskusi memang, maksudnya hmm, ketika kesetaraan gender itu dipandang cuma sebagai sama-sama kuat ngangkat galon nggak, untuk ganti galon, kan kebanyakan gitu kan. eh, Atau misalnya, "Ah, kamu," maksudnya aku menjelaskan itu. mhm, Tapi juga untuk memperlihatkan konteks bahwa ya masyarakat kita emang beda. Masyarakat kita yang lebih religius, maksudnya dalam arti kita lebih banyak dituntun oleh pandangan agama, tapi mhm. pandangan agama yang kayak apa gitu Iya, iya, kan. iya. Karena kan itu juga banyak biasnya juga ya. Iya, iya. Kita aliran aja kalau dalam Islam banyak Iya. sekali, mana yang dipahami, mana yang enggak, mana yang dominan gitu. Nah jadi, aku memang ngajaknya untuk melihat ke hal-hal yang lebih mendalam dan melihat society. Hmm, Jadi, dengan itu aku pingin dia punya kesadaran ya emang ada konteks yang beda di Indonesia. hmm. Bukan berarti yang satu lebih jelek dari yang lain menurutku. Walaupun kita juga nyela-nyela, nyungsep Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi buatku,
apa namanya, sejarah kita emang begitu. Hmm. Kan di sekolah kan juga diajarin, Ya, ya. ada kolonialisme gitu. Nah, aku menjelaskan dengan, ya bayangin aja dulu Indonesia lama dijajah, jadi kita masih feodal gini gini gini. Jadi Ya. konteksnya sih yang aku kasih. Ya. Nah, ini terakhir nih part ini. Ini berkaitan juga dengan aku. Ya semacam minta nasihat lah ya. Kita itu kan termasuk kita nggak mau dibilang sibuk, sehingga mestinya apapun yang terjadi, waktu untuk keluarga kan harus tetap ada. Mhm. Eh, ya ya kayak 10 hal terkait HTN, ya pasti aku ketemu Mbak Bebe gitu ya. Artinya waktu yang dikuras untuk segala kegiatan itu sama-sama membebani. Mhm. Eh, Bagaimana perasaan kita ya? Aku nggak pernah lihat anakku merasa aku sibuk. Mhm. Bukan karena aku hebat dan selalu hadir, mungkin ibunya yang lebih bijaksana untuk membaca Mhm. apa kerjaan bapaknya. Mhm. Tapi sebagai seorang yang katakanlah ya, aku malu juga ngakuin advokatnya publik gitu ya, orang beradvokasi demi kepentingan publik. Merasa aku benar nggak ya? Waktu untuk anak aku kayaknya nggak benar. Mmm. Dirimu ada perasaan yang sama atau tidak? Kalau sama, apa solusinya bagi Mmm. dirimu untuk membangun kepercayaan diri? Aku merasa nggak percaya diri aku tuh. Kalau ketemu anakku terus dia agak cuek, itu kayaknya waktuku kurang deh sama Mmm. mereka ya. Eee, tapi aku merasa ini juga penting gitu Mhm. ya. Mhm. Sebagai perempuan, aku pikir lapisannya jauh lebih berat ya, kayak Mhm. ditimbun banyak hal itu ya. Dirimu mengantisipasi kayak enggak, menghadapinya ya, sebagai sosok perempuan ya. Mhm. Sekali lagi ini agak, genderisasi ya. Tapi Eee, karena memang peran Perempuan lebih di banyak ya, sosial di kalau mhm. bahasa, banyak orang dan aku mengakui, perpustakaan pertama, kalau mau pintar ini, DNA seumur hidup dan segala macam, bebannya akan banyak ya. Itu, menghadapi ini semua bagaimana, sebagai orang yang HTN yang tahu, karena isi kepala kita kan belajar itu terus hak orang, terus kita Mhm. bimbang gitu Mhm. ya. Mhm. Kayak ini Seakan-akan kita waktu milih ya, hak ya, anak atau hak ya orang-orang banyak gitu. dirimu menghadapi itu Utilitarianisme. gimana gitu ya? Kalau aku ya, pertama gini, aku melihat ada beberapa aktivis senior sekali yang Mmm, udah wafat bahkan, mhm, aku berinteraksi dengan anak atau cucunya, yang ternyata beda banget pandangannya dengan orang tua atau kakek neneknya, apalagi dengan kita, maksudnya dia di seberang sana lah gitu. mhm, Itu titik yang membuat aku berpikir, kita harus banyak diskusi mhm, sama anak. Karena aku merasa orang-orang itu, nggak perlu aku sebutkan lah ya, mhm, menjadi seperti itu karena dulu bapaknya mhm, jarang diskusi sama dia. mhm, Bapaknya sibuk membela publik, mhm. tapi dia nggak pernah bercerita kepada anaknya dan istrinya Apa juga, ini ya? apa sih yang dikerjakan. Mmm, Nah, di titik itulah aku merasa aku harus ngambil posisi yang sangat berbeda. Sehingga yang aku lakukan adalah aku ajak diskusi bener. mhm, Kadang-kadang aku bawa ke, mhm, tapi harus yang aman ya, karena yang ngeri lah ya, keluarga mhm. kita kan Iya, sebenarnya iya, agak iya. rentan. Iya, Ke tempat-tempat yang aman, aku bawa dia supaya dia denger, sebenarnya aku ngomongin apa sih? oke, Aku oke. kalau misalnya pulang malam tuh, aku cerita misalnya, aku mau rapat ya, di mana, di tempatnya Om Ferry, Mhm, sama siapa, aku cerita, ngomongin apa. Nah, mmm, jadi dia ngerti bahwa aku pulang malam atau pergi malam, itu mhm. sebenarnya bersama orang-orang itu dan aku membicarakan ini. Jadi buatku itu sangat-sangat membantu, terbuka sama keluarga. Iya, iya. Apakah ada ketidakpercayaan diri itu? Pasti ada lah ya. Iya, iya, iya. Tapi, buatku selalu kuncinya kalau kita diskusikan, Mmm, itu kayak membuka pintu iya, buat iya. banyak pemahaman. Dan aku suruh dia juga untuk challenge, Mmm, "Menurutmu ini bener nggak?" oke. Jadi bisa ada perdebatan juga, nggak apa-apa gitu. Mhm, Kalau aku sih gitu ya. mhm, Plus ngomongin ya itulah, ngomongin banyak hal soal pekerjaan, sebenarnya aku ini apa sih profesinya, kadang-kadang aku kirimin ke dia video, heeh. suka ngirimin video YouTube atau, ini nggak, itu Kak, perlu loh. di TV sekarang sudah ada. Jadi pop Ah, up-nya ada kan, mhm, bapaknya di sana. heeh, A aku kan
ada anak tengah tuh. Heeh. Eee, itu yang paling kritis. "Apaan sih sok penting?" Gitu. Iya. Itu, eee, sebenarnya dia bercanda dan kakaknya Iya tertawa kan iya gitu iya ya. iya. Tapi itu tikamannya Heeh. kayak apa gitu, apa memang nggak perlu ya gitu ya, Oh. untuk, bela publik terus-menerus gitu ya. Mhm mhm. Dan bagi dia malah lucu ketika abahnya ditertawain sama mereka, eee, jadi ada perbedaan juga mungkin merespon ya, kayak kalau aku sama anak perempuanku digituin kayak, "Ih dalam betul." Tapi kalau anak cowokku Mmm. bercandain kayaknya ya kita bisa tertawa ya. Iya iya Nah iya. dirimu kan ada keberuntungan ya, ini perempuan sama perempuan ya, kayak curhatnya oke. Mmm. Kalau aku dengar tiba-tiba telepon itu kayaknya bicaranya kayak berteman gitu ya. Iya. Eh, tapi itulah, itu bagian curhatku aja lah ya. Tapi ada yang unik juga nih, terakhir dari yang terakhir. Kenapa bisa tetap masak untuk anak? Ah, Memasak itu love language-ku. oh, Jadi, buatku segala macam mungkin kehilangan waktu untuk dia karena kerjaan-kerjaan, heeh, itu juga seringkali aku gantikan dengan memasak. Jadi oh, aku dengan sengaja tuh, kadang-kadang kalau dia, mmm, apa namanya, aku pulang sepagi apapun, misalnya besok dia, harus sekolah, ya aku masak dulu gitu. Kadang-kadang baru tidurin entar jam 4 gitu-gitu, mmm. nggak apa-apa juga sih. Dari Oh, love language aja. dan itu jadi aku kepikiran, padahal sudah ngaku kedua Terakhir, dan yang terakhir. nggak apa-apa. Aku nggak tahu, ibuku jago masak ya, Heeh. tetapi ada satu masakan yang bagiku agak aneh. Karena ketika kami lelah atau mungkin ibuku tidak punya uang ya, Mhm. itu dia masak Indomie, Oh. nyebut merek ya, itu kami selalu lahap gitu ya. Mhm mhm mhm. Eee, jadi poinmu soal, bahasa cintaku adalah masakanku, kayak juga terjadi dengan banyak anak ya, Iya, bener. Aku juga soalnya penting ya. gitu. Besok aku masak deh. Nah. By the way aku lumayan hebat masak, Iya iya iya. cuman ya Buktikan. Mbak Bibip terima kasih sudah bicara soal, hak kelompok marginal, soal dedikasi perempuan, pertarungan perempuan. Aku berharap ini jadi inspirasi Amin dan, amin amin. perempuan makin kuat dalam perjuangannya, terutama di negara yang beginian ya. Beginiannya kita lanjutkan di kemudian hari. Sampai Oke, kasih. thank you.